Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudaraku, ini saya dapat satu informasi yang sangat menarik, dan mudah-mudahan informasi ini valid adanya atau benar adanya ya. Ini saya dapat dari Nasir Sunnah Channel ya, dimana beliau atau Nasir Sunnah Channel ini menceritakan atau mengungkapkan bahwa Rizik Syihab ini saat ini berada di Tarim, Yaman, dan pulang ke Tarim, Yaman maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, mudah-mudahan memang benar adanya bahwa Rizik Syihab itu pulang atau kembali ke Yaman ya. Sebab apa? Sebab adanya atau keberadaannya di Indonesia ini betul-betul banyak mengganggu dan meresahkan umat, bahkan merusak tatanan Islam yang ada ya. Jadi Rizik Syihab ini ya, saudara-saudara sudah tahu semualah bagaimana gerak langkahnya, bagaimana koar-koarnya, bagaimana kepada para jemaah, dan bagaimana sikapnya, maunya bagaimana dan harus diapakan. Nah, itu adalah satu sikap yang sebetulnya banyak warga Indonesia yang sudah mau. Baik sahabat, kita simak saja bagaimana menurut Nasir Sunnah Channel ini ya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit flashback teman-teman video Habib Rizik Syihab beberapa tahun yang lalu, terutama ketika beliau terjerat kasus sampai kabur-kaburan 3,5 tahun ke Arab Saudi. Nah, ini video ketika beliau pulang teman-teman ke Indonesia. Ada statement beliau yang menarik sebenarnya teman-teman ya. Kalau sebenarnya beliau ini berpikir, maka sebaiknya beliau ini ya tinggal saja di kota Mekah kala itu teman-teman, nggak usah pulang ya, demi untuk kemaslahatan umat ya, daripada ketika beliau pulang ya kembali toh sampai sekarang juga membuat kerusuhan teman-teman, ngajak perang segala macam. Nah, ada statement beliau yang menarik teman-teman. Beliau di situ mengatakan kalau seandainya bukan karena kepentingan dakwah, maka kami, maksudnya beliau, nggak akan pulang ke Indonesia. Lah kalau dipikir-pikir teman-teman ya, kalau memang dalam urusan dakwah ya, kan banyak dai juga di Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak kurangan kiai, nggak kurangan ustadz, nggak kurangan ulama teman-teman. Bahkan ada satu video yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman teman-teman ya, ke negeri leluhur beliau. Tapi ternyata ini juga video lama teman-teman. Atau lebih baik memang beliau tinggal di sana saja ya, di negeri leluhur beliau di kota Yaman, karena ternyata anak cucunya juga ada yang tinggal di sana teman-teman. Coba kita simak satu persatu teman-teman. Ini video ketika beliau baru pulang dari kota suci Mekah. Nah teman-teman, jadi saya sangat setuju sekali apabila Bapak Rizik Syihab ini menetap tinggal di sana saja. Toh di sana juga banyak kok yang katanya ya, yaitu Habib-Habib yang katanya di sana itu adalah yaitu banyak walinya kota Tarim gitu ya teman-teman. Jadi ngapain jelek-jelekin Indonesia ini ya, kalau mereka itu selalu menjunjung tinggi bahwasanya Tarim ini ya negeri para wali gitu teman-teman ya. Coba mari kita simak videonya ya. Saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakat. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyak. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan
sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib, 100.000 kali lipat begitu sampai Tamburan satu lagi nilainya. Di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, gitu ya. Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi, selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa atasi dengan mudah ya, Wak. Saya rasa cukup teman-teman, ini video lama beliau ketika baru tiba di Indonesia. Nah, yang saya katakan tadi ada beberapa pernyataan beliau yang menarik teman-teman. Ketika beliau mengatakan kalau bukan karena kepentingan atau urusan dakwah di Indonesia maka kami nggak akan pulang. Lagi-lagi saya katakan ya, kalau dalam urusan dakwah insya Allah kita nggak kurangan ustaz, Nggak kurangan kiai, para ulama di negeri kita ini. Nah, coba kita simak, ini yang awalnya saya mengira video baru teman-teman, karena saya berpikir ya kepulangan Pak Rizik Syihab ke negeri Yaman sepertinya agak jarang tereksposnya. Jadi begitu saya melihat video ini saya berpikir Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri nenek moyangnya teman-teman. Ternyata ini juga termasuk video lama. Ketika beliau di kota suci Mekah, beliau sempat berkunjung ke negeri Yaman teman-teman. Karena ternyata di situ memang negeri leluhur Pak Rizik Syihab. Ya, bahkan kalau tidak salah dalam narasi video ini ada anak dan cucu beliau yang ada di negeri Yaman. Coba. Ada anak dan cucu ya teman-teman. Jadi Bapak Rizik ini ya lebih baik tinggal di sana saja ya, nggak usah lah ya pulang ke Indonesia daripada bikin ribut saja gitu ya teman-teman. Pak Rizik siap ya, oke mari kita simak ya. Kita simak videonya teman-teman. Setelah sempat tinggal di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Tarim merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Hadramaut, Yaman Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kota Habib karena banyak bermukim keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi ulama. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Ya, di sana saja. Ini yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri Yaman, negeri leluhurnya teman-teman, karena mungkin saya berpikir Pak Rizik Syihab ini sudah mulai sadar ya, daripada saya tinggal di Indonesia ya hanya membuat kegaduhan ya di tengah-tengah masyarakat, maka saya berpikir beliau ini ya memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya. Ternyata ini juga video lama teman-teman ya. Ya kalau secara jujur teman-teman, dari dalam hati saya pribadi ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk ya mengusir atau segala macam karena kita juga nggak punya hak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan teman-teman, kalau Pak Rizik Syihab ini mau berpikir secara akal sehat ya, daripada beliau ini membuat kegaduhan ya, adu domba, provokasi di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya asal muasalnya kita ini tenang-tenang saja teman-teman di negeri kita ini. Ya maka sebaiknya kalau menurut akal sehat saya teman-teman ya, beliau Pak Rizik Syihab ini mulai berpikir ya, atau mungkin ada dua pilihan teman-teman ya, seperti kata Pak Guru Gembul kemarin itu, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini lebih menyibukkan diri untuk amalan sendiri, amalan ibadah, artinya gitu tidak ya. terlalu banyak muncul di publik. Di media sosial teman-teman. Kalau hanya untuk menebarkan kebencian ya, adu domba, provokasi ya, terhadap masyarakat teman-teman, gitu ya. atau pilihan yang kedua teman-teman ya, ya sebaiknya Pak Rizik Syihab ini sekadar pilihan saja teman-teman, karena beliau kan punya banyak pilihan teman-teman, nggak kesulitan insya Allah. Ya seperti pengakuan beliau tadi di kota suci Mekah saja 3,5 tahun, alhamdulillah aman kata ya. beliau, isu-isu yang mengatakan bahwa saya mengalami kesusahan, alhamdulillah itu tidak ada. Nah, baiklah saudara-saudara, kayaknya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nasir Sunnah Channel ya, dan mudah-mudahan ya sebenarnya atau yang sebenarnya ya, bahwa Rizik Syihab itu saat ini
berada di Tarim, kembali ke Tarim dan tidak ingin ke Indonesia lagi ya. Sebab sepertinya lebih enak tidak ada Rizik Syihab ya. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang koar-koar, tidak ada yang memprovokasi dan memprovokator ya. Apalagi seperti yang sudah lalu ya, sampai ngajak perang ya, sampai menyuarakan perang ya. Sedangkan di Indonesia saja yang dapat mengumumkan perang itu hanya presiden ya, karena dalam kondisi yang sangat darurat. Tapi ini Rizik Syihab menyerukan perang ya. Ini kan sudah keterlaluan. Dan kemudian juga Rizik Syihab ini kan banyak sekali berbuat masalah ya. Seperti beberapa tahun yang lalu beliau lah atau Rizik Syihab lah yang mengatakan bahwa Gus Dur ini buta mata buta hati. Sedangkan orang lain, manusia lain di Indonesia ini tidak ada yang berani ya kepada seorang Gus Dur. Tapi Rizik Syihab berani dan sampai mubahalah, dan alhamdulillahirabbil alamin Gus Dur sudah wafat dan tidak ada masalah pada saat wafat. Sampai saat ini aman dan damai, dan tinggal Rizik Syihab ya yang masih hidup dan saat ini sudah mulai termakan oleh mubahalahnya sendiri. Kemudian juga dengan kasus-kasusnya ya, berapa kali pernah dipenjara ya, dengan kasus permasalahan membohongi publik pada saat corona ya. Kemudian juga cat mesum ya, yang sampai saat ini belum selesai, dan saya dengar informasi ini akan dibuka kembali ya. Kemudian juga kemarin ya, sebelum Lebaran menyerukan perang ya kepada umat. Ya ini apa? Ya ini kan bukan seorang ulama yang begini ya. Sedangkan ulama Indonesia itu yang asli, apalagi turunan yang dari Wali Songo di Indonesia ini atau kepada umat ini menyejukkan ya, tidak membuat resah, tidak merisaukan, tidak mericuhkan seperti Rizik Syihab ya. Jadi menyatukan umat Islam ya. Kemudian juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah ya. Bukan hanya kelompok-kelompoknya yang dibela. Kalau saja kelompoknya terhina, bukan main Rizik Syihab marahnya. Ya itulah ya. Seperti itulah ya, narasi-narasi provokasi yang disampaikan kepada umat, adu domba, kemudian sistem daulah Islamiyah ya. Apalagi juga menyampaikan hukum Islam atau khilafah. Ini kan satu tujuan-tujuan atau misi-misi tertentu yang memang dijalankan oleh Rizik Syihab di Indonesia ini. Ini sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ya hal ini tidak lagi terjadi karena tidak adanya Rizik atau tidak kembali ke Indonesia lagi. Dan mudah-mudahan saja memang beliau atau Rizik Syihab ini betah di sana dan tidak ingin kembali di sini dengan alasan apapun, karena Indonesia sudah tidak membutuhkan orang yang seperti Rizik Syihab lagi ya. Dan kemudian apabila tidak demikian ya, pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Dan kemudian juga para muslim agar bijak dan lebih cerdas mensikapi permasalahan yang ada, apalagi memberi satu penilaian kepada Rizik Syihab. Rizik Syihab ini harus bagaimana dan siapa dan bagaimana. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.